Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1 semuanya, berjumpa lagi bersama Ustazah dalam video pembelajaran kali ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran PAI. Babnya adalah bab 4 tentang bersih itu sehat. Bisa kalian lihat, bisa dibuka di buku paket kalian ya, PAI halaman 21. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, masih ingatkah kalian pelajaran kita yang lalu tentang Allah itu Maha Penyayang? Selain Maha Penyayang, Allah juga Maha Suci. Allah mencintai kebersihan. Allah juga sangat mencintai hambanya, mencintai anak-anak yang menjaga dan menyukai kebersihan. Kita sebagai umat Islam harus menjaga kebersihan dan kesucian. Bagaimana caranya? Kita menjaga kebersihan dan kesucian dengan cara bersuci. Bersuci juga disebut dengan toharoh ya. Bersuci disebut juga dengan toharoh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bersuci. Bersuci itu artinya adalah menghilangkan kotoran ya. Bersuci artinya menghilangkan kotoran, baik kotoran pada badan kita, pakaian kita, dan lingkungan kita. Jadi badan kita, pakaian, dan tempat sholat terutama ya harus bersih. Kemudian anak-anakku, bersuci itu dapat menghilangkan hadas dan najis. Apa itu hadas dan najis ya? Hadas itu adalah keadaan tidak suci. Jadi tubuh kita tidak suci ya. Keadaan tubuh kita sedang kotor. Kemudian najis. Najis adalah benda yang kotor ya. Benda yang kotor, misalnya kotoran ayam. Nah, seperti itu dinamakan najis. Nah, anak-anakku, kemudian bagaimana caranya kita bersuci? Nah, lihatlah Udin ya. Udin bersuci, membersihkan tubuhnya dengan air. Jadi ketika kita mau bersuci, membersihkan diri kita menggunakan air. Nah,
Lalu bagaimana jika tidak ada air? Ya, sama sekali tidak ada air ya. Kita sudah cari kemana-mana, tetapi saat kita mau bersuci tidak ada air. Nah, ada benda-benda yang bisa digunakan untuk bersuci selain air, yaitu yang pertama tisu. Kalian bisa bersuci menggunakan tisu. Kemudian batu. Kemudian selanjutnya daun. Dan yang terakhir adalah debu atau tanah. Inilah benda-benda yang bisa digunakan untuk bersuci apabila tidak ada air sama sekali. Bisa pakai tisu, batu, daun, dan debu atau tanah. Anak-anakku yang solih dan solihah, saat kita mau bersuci, Allah mengajarkan kita, Nabi kita mengajarkan berbagai macam cara untuk bersuci. Hari ini kita akan belajar 4 macam cara bersuci. Apa saja itu 4 macam cara bersuci? Yang pertama adalah bersuci dengan wudhu. Kalian pasti sudah pernah ya, sudah pada bisa wudhu. Kemudian bersuci dengan cara tayamum. Tayamum ini adalah penggantinya wudhu apabila tidak ada air, pakai debu, namanya tayamum. Yang ketiga dengan mandi. Yang keempat yaitu namanya istinja, ya, istinja. Itulah 4 macam cara bersuci. 1 dengan wudhu, 2 dengan tayamum, 3 dengan mandi, yang keempat dengan istinja. Yang pertama adalah bersuci dengan wudhu. Pasti kalian sudah tahu ya wudhu itu apa. Nah, berwudhu itu untuk menghilangkan hadas kecil agar kita suci kembali saat mau sholat. Ya, jadi sebelum kita sholat harus wudhu terlebih dahulu agar suci. Nah, wudhu tadi untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil itu contohnya misalnya kentut. Nah, itu termasuk hadas kecil. Jadi apabila kita mau sholat kemudian tadi kentut, maka harus berwudhu dulu ya. Kemudian berwudhu itu harus menggunakan air. Nah, air apa saja yang bisa dipakai untuk berwudhu? Ada berbagai macam air. Yang pertama ada air sumur, boleh dipakai wudhu. Air hujan, kemudian air laut, air embun, air sungai, dan air salju. Ada 6 air yang dapat digunakan untuk wudhu. Selain 6 air ini berarti tidak boleh untuk wudhu ya. Misalnya air kopi tidak boleh untuk wudhu, air teh juga tidak boleh untuk berwudhu. Hanya 6 sumber air ini ya yang bisa dipakai untuk wudhu. Kemudian anak-anak, yang kedua bersuci dengan cara tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum itu artinya bersuci tetapi tidak menggunakan air, melainkan menggunakan debu atau tanah ya. Tayamum itu penggantinya wudhu apabila tidak ada air. Sudah cari kemana-mana tetapi tidak ada air 1 tetes pun, maka Nabi kita mengajarkan boleh kita bersuci menggunakan debu atau tanah, namanya tayamum
Kemudian yang keempat, cara bersuci adalah dengan mandi. Yang ketiga ya, yang ketiga bersuci dengan mandi. Kalian kalau mandi ya 2 kali sehari minimal ya. Nah, mandi itu untuk menghilangkan kotoran pada tubuh kita. Jadi kalau mandi yang bersih ya, agar kotoran-kotoran, kuman-kuman yang ada di tubuh kita hilang. Dan mandinya juga harus teratur 2 kali sehari. Nah, yang terakhir macam-macam bersuci tadi ya. Yang keempat namanya bersuci dengan cara istinja. Nah, apa itu istinja? Istinja itu bersuci atau membersihkan kotoran setelah buang air ya, buang air besar ataupun buang air kecil. Lihatlah itu gambarnya ya, keluar dari WC setelah buang air besar ataupun kecil. Tapi sebelum keluar kita harus membersihkan dulu kotoran yang tersisa setelah buang air besar ataupun kecil. Itu namanya istinja ya, istinja atau bisa juga disebut dengan cebok itu ya. Istinja itu cebok atau cebok itu membersihkan kotoran setelah buang air besar atau kecil. Nah, anak-anakku semuanya, itulah tadi pelajaran kita tentang bersuci ya. Tadi artinya bersuci atau taharoh, kemudian macam-macam cara bersuci. Silahkan nanti kalian pelajari di buku kalian juga ya. Mulai halaman 21 di buku paket kalian ya, bab 4. Kemudian setelah kalian pelajari, kalian kerjakan ya sebagai latihan ya, mengerjakan soal di buku paket PAI halaman 23. Nah, halaman 23. Setelah selesai mengerjakan, nanti bisa kalian lanjutkan mengerjakan lembar kerja yang sudah Ustazah berikan kemarin ya, pada minggu yang lalu. Baiklah anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, selalu cinta kebersihan dan menjaga kebersihan dimanapun kalian berada. Karena ingat tadi ya, Allah itu menyukai hambanya, menyukai anak-anak yang cinta, yang suka menjaga kebersihan. Sampun ya, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.